A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Nah, sebelum saya membahas bab tadi, saya akan mereview dulu pertemuan yang pertama maupun yang kedua. Pada pertemuan yang pertama telah dibahas tentang apa itu keputusan sebagai pendahuluan dalam teori pengambilan keputusan. Di antaranya adalah keputusan adalah hasil pemecahan masalah atau tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang. Jadi kalau seorang pemimpin mengetahui terjadinya penyimpangan terhadap apa yang sedang dikerjakan, maka dia berhak membuat keputusan supaya penyimpangannya tadi dapat diluruskan kembali. Kemudian juga menurut Mary Fowler bahwa keputusan adalah hukum situasi atau wewenang yang harus dijalankan. Tadi sama, ketika seorang pemimpin mengetahui adanya situasi yang menyimpang, maka dia mempunyai wewenang untuk membuat suatu keputusan agar tidak terus-menerus terjadi penyimpangan. Juga menurut James Toner misalnya, keputusan adalah penilaian alternatif. Jadi ada beberapa pilihan, dan untuk memutuskan mana pilihan yang paling diambil untuk memecahkan suatu masalah, itu adalah dapat dilakukan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Kemudian yang keempat, menurut Pak Judi Atmosudarjo, keputusan adalah apa yang harus diperbuat guna mengatasi suatu masalah. Jadi karena adanya masalah, maka dibuat suatu keputusan yang tentunya keputusan tadi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal membuat suatu keputusan. Karena siapa yang melakukan pengambilan keputusan pun harus dapat diperhitungkan. Apakah dia sebagai pemimpin, apakah dia sebagai supervisor, apakah dia sebagai pengambil keputusan. Itu semua dapat ditanggungjawabkan karena apa? Keputusan tadi harus dapat dilaksanakan, dapat diikuti, yang hasilnya memang betul untuk menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan? Yang pertama adalah posisi seseorang. Jadi kedudukan seseorang itu mempengaruhi apakah dia pengambil keputusan atau pembuat atau penentu. Letak posisi seseorang dalam suatu lembaga, mungkin dia sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau staf. Tingkatan posisinya mungkin dia sebagai penentu strategi, pengambil kebijakan, operasional, atau teknis. Tentunya di sini level yang tinggi adalah yang mengambil keputusan jika ada masalah yang menyimpang. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan juga dipengaruhi adalah masalahnya, yaitu penghalang tercapai mudahnya dari tujuan yang akan dicapai. Jenis masalah bisa terstruktur dan bisa juga tidak terstruktur. Nah, yang ketiga adalah situasinya. Situasi adalah keseluruhan faktor yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang keempat adalah kondisi, faktor sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Dan yang kelima adalah tujuan dari pengambilan keputusan tadi. Apakah perorangan, apakah untuk unit, apakah untuk usaha, atau untuk suatu organisasi. Contohnya yang berkaitan dengan posisi, misalnya saja ketika terjadi permasalahan di suatu peternakan ayam. Posisinya adalah kepala peternakan. Jadi ini strategi sekali, dia sebagai kepala peternakan, maka berhak mengambil suatu keputusan. Kemudian masalahnya adalah ayamnya banyak yang mati mendadak. Jadi ayam banyak yang mati mendadak, dia sebagai kepala peternakan, dia harus segera membuat keputusan. Nah, sebelum mengambil keputusan, tentunya dia harus melihat situasi, keadaan dari kandang ayamnya, keadaan dari berapa jumlah ayamnya, keadaan dari produktivitas dari ayamnya. Mungkin ayamnya udah banyak yang tua atau masih banyak yang masih produktif. Nah, itu harus dilihat semua. Nah, kemudian yang pertimbangan lagi adalah kondisi. Bagaimana pekerja peternakannya, kemudian apakah pakannya memenuhi syarat atau tidak, bagaimana cara pemberian pakannya, pemberian hormon-hormonnya, apakah penyebab kematian mendadak tadi, apakah karena virus atau karena kurang makan atau karena keteledoran pekerja. Nah, itu kondisi-kondisi itu semua juga harus dipertimbangkan dalam menentukan suatu keputusan. Nah, jadi yang kelima baru
Tujuannya tentunya karena ini adalah suatu industri peternakan ayam, tujuannya adalah untuk suatu usaha, di mana tujuan utama tadi adalah untuk menyelamatkan ayam-ayam yang masih sehat. Nah, itu review dari minggu pertama dan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 pada pertemuan ketiga, yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yaitu tahapan yang dilaksanakan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu penemuan masalah. Penemuan masalah di sini artinya mendefinisikan masalah, isu, bahan masalah itu sendiri. Contohnya misalnya, kalau banyak anak-anak yang berat badannya rendah, nah masalahnya apa akar masalahnya? Akar masalahnya mereka misalnya kekurangan protein. Kalau misalnya banyak tanaman yang menguning, nah itu masalahnya, ditemukan banyak tanaman padi yang menguning. Akar masalahnya apa? Mungkin kurang pupuk. Kemudian juga beberapa masalah tadi yang ditemukan harus kita cari akar masalahnya apa, untuk menentukan jalan keluar mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang kedua baru dilakukan tahap yang kedua, pemecahan masalah. Pemecahan masalah terdiri dari 4 item. Yang A, identifikasi alternatif keputusan. Tadi contohnya misalnya saja karena daunnya banyak yang menguning, nah berarti akar masalahnya mungkin kekurangan pupuk. Nah, kita identifikasi lagi alternatif keputusannya. Kalau kekurangan pupuk berarti beberapa alternatif keputusannya adalah memberi tambahan pupuk. Jenis pupuk apa yang dapat membuat tanaman-tanaman padi tadi menjadi tidak kuning lagi atau menjadi hijau, menjadi subur kembali. Mungkin ditambah nitrogen, urea, dan sebagainya. Kemudian yang B, pemecahan masalah berikutnya adalah perhitungan faktor lain. Perhitungan faktor lain tadi faktor cuaca, kemudian faktor berapa sih berat pupuk yang tambahkan misalnya, kemudian jenis pupuk apa yang harus diberikan. Nah, itu termasuk perhitungan faktor lain. Yang C adalah pembuatan alat pengukur hasil. Yang paling sederhana secara misalnya fisik, awalnya daun-daunnya pada kuning, setelah diberi pupuk menjadi berwarna hijau. Itu adalah alat pengukur hasil. Kemudian yang D adalah pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Kalau misalnya dibuat suatu perlakuan, yang satu diberi pupuk A, yang satu diberi pupuk B, yang satu diberi pupuk C dalam mengatasi suatu masalah yang sama, mungkin nantinya akan dipilih mana yang paling tepat, apakah pupuk A, pupuk B, atau pupuk C. Nah, tentunya sebelumnya dilakukan dulu perhitungan secara statistik, apakah menggunakan F-test atau menggunakan T-test atau menggunakan analisis yang lain, regresi linear, dan sebagainya. Nah, yang ketiga baru diambil keputusan. Berdasarkan perhitungan statistik ternyata yang paling membuat kesuburan bertambah yaitu pupuk yang A misalnya, atau pupuk yang B, ada signifikasinya atau tidak. Nah, itu semua adalah tahapan proses pengambilan keputusan. Nah, beberapa pendapat berkaitan dengan proses-proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah menurut Herbert Simon ada 3 fase. Yang A adalah fase inteligensia, penelusuran informasi. Dari informasi yang diperoleh, diproses, kemudian diuji, baru dicari bukti. Contohnya, informasinya adalah adanya kelangkaan kedelai di pasaran. Kemudian kelangkaan kedelai di pasaran itu diproses. Kenapa? Kedelai langka. Kemudian dicari buktinya, betul tidak di pasar bahwa kedelai banyak tidak ada di pasaran. Banyak ditemukan penjual-penjual tidak menjual kedelai. Kemudian yang B, fase desain, pencarian, penemuan, pengembangan, dan analisis. Nah, kemudian tahapan berikutnya, di pasar tidak ada kedelai. Kemudian kita menanyakan kepada petani apakah menanam atau tidak kedelai. Kemudian kita kembangkan, kita kait-kaitkan antara kelangkaan kedelai dengan budidaya kedelai. Baru kita analisis. Nah baru nanti dibuat suatu keputusan. Kemudian yang C, fase pemilihan. Ada beberapa pilihan alternatif, putuskan dan laksanakan.
Kelangkaan kedelai di pasar itu tentunya jalan keluarnya ada beberapa alternatif. Yang pertama mungkin harus impor. Yang kedua, petani diminta untuk menanam kedelai supaya kebutuhan di pasar tadi menjadi terpenuhi. Kenapa? Kalau kelangkaan kedelai terus-menerus, yang terjadi harga kedelai akan menjadi mahal, dan ketika harganya mahal akan mempengaruhi alternatif yang lain, yaitu dalam pengolahan tahu, pengolahan tempe, pengolahan kecap, yang dapat juga menimbulkan naiknya harga produk yang dengan bahan baku kedelai tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Richard Lewin, terdapat 6 tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yang adalah observasi, kunjungan lapangan, cari informasi. Jadi kita berjalan-jalan dulu ke lapangan, kemudian mencari informasi ada tidaknya suatu masalah. Nah, masalah yang ditemukan tadi kita explore. Jadi sebagai hasil suatu observasi. Misalnya saja kita dapatkan di sawah yaitu banyak tomat yang sudah matang tapi tidak dipetik, tidak dipanen. Nah, itu hasil kunjungan lapang. Informasi kenapa kok tidak dipetik atau tidak dipanen tomat-tomat tadi padahal sudah pada merah. Nah, kemudian kita analisis dan pengenalan masalah kegunaan, tinjauan, dan batasannya. Informasi yang kita dapatkan kita analisis. Misalnya saja kenapa kok tomat-tomat tadi sudah merah tapi tidak dipetik, karena ternyata harganya sangat murah. 1 kilo hanya Rp500 misalnya. Sehingga petani merasa rugi jika memetik. Karena biaya untuk buruh yang memetik dengan hasil panen yang diperoleh tidak seimbang. Sehingga dibiarkanlah tomat-tomat tadi tetap ada di pohon. Nah, kemudian yang C, pengembangan model. Hubungkan dengan model matematiknya. Nah, di sini tentunya nantinya masalah-masalah yang dihadapi tadi contohnya misalnya kenapa tomat tadi tidak dipetik karena alasannya adalah biaya untuk memetik dengan harga yang diperoleh dari panen tomat adalah tidak seimbang, maka beberapa batasan untuk penyelesaiannya diantaranya misalnya 1, dibuat saus, jadi tidak dijual dalam bentuk tomat segar. Kemudian juga yang kedua misalnya saja dibuat dodol tomat atau tadi yang potong di saus. Nah, kemudian kita coba lagi, kita kaitkan lagi berapa sih biaya kalau dibuat saus, berapa biaya untuk dibuat dodol tomat misalnya. Kemudian juga kita hubungkan lagi kalau di lapangan mana yang lebih laku antara dibuat dodol dengan dibuat saus, kemudian secara hasil misalnya saja apakah lebih menguntungkan yang mana, tapi semua itu tidak boleh dikira-kira, semuanya tetap menggunakan model matematik. Jadi tomat yang diperoleh tadi apakah lebih untung dibuat dodol atau dibuat saus, itu dibuat model matematiknya. Menggunakan apa? Bisa menggunakan model kalkulus dan matematik yang lain. Kemudian yang D, memilih data masukan yang sesuai data internal, eksternal maupun kenyataan. Jadi betul-betul apa yang akan kita putuskan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita lihat di lapangan, kita cari beberapa alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah tadi diuji dengan matematika sehingga betul-betul dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan berkaitan dengan panen tomat yang kurang berhasil. Kemudian yang E, perumusan dan pengetesan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa di sini? Hasil yang telah ditetapkan sudah diuji menggunakan statistik. Nah, kemudian kita tes apakah dapat dijawabkan atau tidak. Kita uji coba. Ada beberapa kelompok yang membuat saus tomat dan yang membuat dodol tomat, kemudian kita coba untuk dijual, apakah benar dapat meningkatkan pendapatan petani atau tidak, dan kemudian apakah betul bahwa ketika membuat dodol akan lebih mudah laku, ketika membuat saus kurang laku. Nah, itu semua nantinya kita putuskan juga berdasarkan matematik maupun berdasarkan kenyataan di lapangan. Nah, kemudian yang terakhir baru dilakukan penerapan
pemecahan masalah yang paling tepat untuk dapat dimasyarakatkan. Misalnya ternyata yang paling menguntungkan adalah membuat saus tomat, karena apa? Banyak yang dibutuhkan oleh penjual bakso, dibutuhkan oleh penjual mie ayam. Nah, tapi kalau dodol itu hanya dibutuhkan untuk souvenir misalnya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Sir Francis Bacon, terdiri dari 6 tahap proses pengambilan keputusan. Yang A, merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, mencari alternatif tindakan, analisis alternatif-alternatif, memilih alternatif terbaik, dan melaksanakan keputusan dan evaluasi hasil. Contohnya, misalnya saja, merumuskan masalah. Misalnya saja masalahnya adalah banyak sekali ayam-ayam yang mati muda, masih kecil sudah mati, jadi sebelum waktunya disembelih belum berumur 1 bulan tapi sudah pada mati. Nah, kemudian informasi yang relevan misalnya ternyata kandangnya berdekatan, dalam satu kandang terisi banyak sekali ayam sehingga mereka tidak bisa berkembang. Kemudian alternatif tindakannya adalah misalnya saja memperluas kandang atau dalam satu kandang diisi beberapa ayam saja sehingga mereka tidak harus berebut makanan, tidak harus berebut tempat dan sebagainya. Kemudian kita analisis alternatifnya, apakah betul dengan memperluas kandang, dengan mengisi satu kandang dengan beberapa ayam saja bisa menaikkan berat badan dari ayam itu sendiri. Caranya bagaimana? Ya harus kita ukur setiap hari. Kita ukur setiap hari apakah dengan pemisahan dengan perluasan kandang tadi bisa menyebabkan ayam naik beratnya sehingga sesuai dengan praduga bahwa 1 bulan misalnya beratnya bisa mencapai 1 kilo lebih. Nah, analisis alternatif nanti harus dibuktikan bahwa betul signifikan perluasan kandang mengakibatkan atau berdampak pada kenaikan berat badan dan kenaikan kesehatan dari ayam-ayam tadi, sehingga pada saat berumur 1 bulan sudah bisa dipanen atau sudah bisa dijual karena memenuhi syarat berat, memenuhi syarat kesehatan. Nah, yang E memilih alternatif terbaik, yaitu alternatif terbaiknya adalah memperluas kandang misalnya. Nah, baru melaksanakan keputusan dan mengevaluasi hasil untuk diterapkan lebih jauh. Yang keempat, yaitu menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo. Nah, ini tahapannya ada 5, yaitu yang pertama adalah kesadaran sebagai pemimpin harus mengambil keputusan. Jadi misalnya saja sekarang yang sedang terjadi, misalnya karena setiap hari yang membeli makanan, membeli hasil pertanian itu berkurang, diakibatkan karena orang semuanya pada tidak berani keluar rumah, maka pabrik ataupun industri dari pertanian tadi tidak bisa menyalurkan produksinya. Pabrik tidak bisa menyalurkan bahan hasil produksinya. Kemudian kalau petani-petani yang sudah panen tidak bisa juga menyalurkan hasil pertaniannya, maka seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Tidak mungkin produk pertanian yang bersifat perishable tadi dibiarkan untuk tidak disalurkan atau dipasarkan. Kemudian yang B, penelaan masalah. Apa masalahnya? Kenapa kok produk pertaniannya menumpuk di sawah atau di industri? Ternyata di pasar atau di apakah supermarket atau di secara umum masih banyak produk tadi. Karena apa? Karena tingkat pembelian sangat rendah. Nah, kita telaah masalahnya. Nah, kemudian analisis situasi yang berpengaruh. Apa saja yang berpengaruh? Mulai dari daya beli, mulai dari karena orang tidak berani keluar rumah misalnya. Nah, itu kita lihat semua. Kemudian menelaah keputusannya. Tidak mungkin ini hasil-hasil pertanian sudah dipanen ini dibiarkan. Oleh karena itu, dicari beberapa alternatif tindakan. Misalnya kalau sawi, karena kalau dalam keadaan segar dia bersifat perishable, mudah rusak dan tidak bisa dikirim ke supermarket, maka bisa dibuat alternatif olahan. Apa saja olahannya misalnya bisa dibuat menjadi kimchi,
sehingga nanti dijual dalam bentuk olahan mungkin akan lebih laku daripada dibiarkan. Kemudian misalnya kebetulan hasil pertanian adalah jamur. Nah, jamur itu sangat mudah sekali rusak, baru dipanen pagi, siang pasti sudah berbau. Oleh karena itu segera ditangani. Kalau tidak nanti terbuang, rugi petani. Oleh karena itu tindakannya apa sih kalau jamur misalnya bisa dijual dalam bentuk keripik jamur, bisa dijual dalam bentuk bakso jamur, bisa dijual dalam bentuk dendeng jamur. Kemudian kalau yang masih bisa tidak harus diolah, contohnya apa? Misalnya kentang. Nah, kentang tidak harus diolah, tapi cukup dikemas dalam keadaan misalnya vakum atau tidak ada udara supaya apa? Tidak terjadi respirasi sehingga kentangnya tetap kandungan proteinnya tinggi, tidak berubah menjadi gula. Jadi diambil keputusan yang paling tepat. Karena apa? Setiap masalah pasti keputusannya berbeda-beda. Dalam satu masalah saja ada beberapa alternatif tindakan yang bisa diambil. Nah, yang tahap terakhir itu pelaksanaan keputusan. Misalnya tadi kalau yang ternyata pada saat yang panen tomat, ya pelaksanaan keputusannya adalah dibuat menjadi saus. Kalau yang kentang misalnya tadi disimpan dalam keadaan vakum supaya tidak respirasi. Kalau misalnya sawi yang waktu panennya dibuat kimchi misalnya. Nah, itu adalah tahapan menurut Profesor Dr. Prajudi Atmo Sudirjo. Nah, di sini misalnya saja contohnya adalah kenaikan permintaan daging. Jadi kedudukannya di sini adalah sebagai direktur suatu industri yang bergerak dalam agribisnis, yaitu jual beli daging sapi misalnya. Identifikasi alternatifnya apa saja? Ketika ada kenaikan permintaan daging yang biasanya satu hari katakanlah bisa menjual katakanlah 200 kilo, kemudian tiba-tiba ada permintaan menjadi 300 kilo. Contohnya saja ini terjadi pada saat apa? Misalnya pada saat mau ada lebaran, misalnya tahun baru, misalnya Natalan, misalnya. Nah, itu semua terjadi permintaan daging. Beberapa identifikasi alternatifnya adalah yang A, membangun cold storage baru. Jadi karena ada permintaan meningkat sehari sampai 100 kg daging, maka membangun cold storage baru merupakan salah satu alternatifnya. Supaya apa? Kita bisa menyembelih sapi sebanyak mungkin, sebagian disimpan di cold storage, sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan kenaikan daging yang meningkat tersebut. Yang B adalah membangun PT baru. Jadi karena PT lama tidak bisa memenuhi permintaan sehari 100 kilo, sehingga dalam satu bulan 100 kilo kali 30 gitu ya. Maka dibangunlah PT baru untuk memenuhi kebutuhan permintaan daging tersebut. Sedangkan yang C, pilihan alternatif adalah mensubkontrakkan pada PT lain. Jadi karena kita hanya bisa memberi 200 kilo, maka yang 100 kilo permintaan tadi diberikan kepada PT lain, mensubkontrakkan pada PT lain. Nah, itu alternatif menangani masalah ketika terjadi kenaikan permintaan daging. Nah, kita lihat beberapa perhitungan faktor lain. Permintaan tinggi, permintaan sedang, permintaan rendah maupun tidak ada permintaan. Kapan permintaan tinggi? Pada saat minggu pertama. Jadi orang banyak yang habis gajian, minggu pertama itu permintaannya sangat tinggi sehingga mereka masih mampu membeli daging. Permintaan sedang itu kapan? Pada minggu kedua misalnya. Karena apa? Orang sudah mulai mengurangi, tidak membeli daging, tapi membelinya adalah daging ayam. Permintaan rendah itu minggu ketiga, di mana orang sudah mulai makan telur, jadi tidak bisa membeli daging sapi, tidak bisa membeli daging ayam, tapi cukup telur. Nah, yang tidak ada permintaan pada minggu keberapa, misalnya minggu keempat, di mana orang sudah mulai bahkan makan saja tahu tempe, jadi tidak ada permintaan terhadap daging. Nah, kita buat tabel hasil payoff table, tabel keuntungan. Tadi ada 3 alternatif tindakan, bangun cold storage, bangun pabrik baru, maupun melakukan subkontrak pada PT lain. Nah, pada permintaan tinggi, yaitu minggu pertama, kalau bangun cold storage, itu keuntungannya sampai 500.000 misalnya. Kalau bangun pabrik baru, keuntungannya 700.000, dan ketika subkontrak, karena kita bagi hasil dengan PT lain, itu keuntungannya hanya 300.000.
Pada permintaan sedang minggu kedua misalnya, itu kalau bangun cold storage, kita untungnya hanya 250.000. Sedangkan pada bangun pabrik baru 300.000, kalau subkontrak keuntungannya hanya 150.000. Sedangkan pada permintaan rendah, yaitu minggu ketiga, bangun cold storage itu kita justru rugi, minus 250.000. Karena apa? Karena kita harus tetap membayar listrik. Tidak ada keuntungan, tapi pada saat yang sama kita tetap harus memakai listrik untuk menghidupkan cold storage tersebut. Pada saat bangun pabrik baru, kerugiannya lebih besar lagi, yaitu minus 400.000. Misalnya untuk apa sih kok minus 400.000? Karena waktu bangun pabrik misalnya pinjam uang ke bank misalnya, maka harus ada cicilan untuk ke sana. Walaupun pada saat permintaan rendah itu harga jual atau penjualan dagingnya relatif sedikit. Jadi kita justru minus karena harus mencicil bank misalnya. Pada subkontrak dengan PT lain, kita keuntungan juga minus, yaitu minus 100.000. Karena apa? Kita sudah perjanjian dengan PT lain. Berapa sih subkontrak yang kita lakukan? Jadi walaupun tidak ada penjualan, kita tetap harus bayar kepada PT lain tersebut. Nah, pada saat permintaan gagal atau tidak ada permintaan, bangun cold storage lebih tinggi lagi pembayaran untuk listriknya, misalnya minus 450.000 karena sama sekali tidak ada permintaan untuk menggaji pegawai dan sebagainya. Kemudian pada bangun pabrik baru minusnya adalah 800.000, pada melakukan subkontrak dengan PT lain minus 150.000. Nah, dari sini kita hitung selisih karena kita akan melihat sebetulnya mana sih dari 3 alternatif penyelesaian masalah tadi yang relatif meminimalisir masalah-masalah yang baru. Nah, di sini pada bangun cold storage itu ternyata positifnya adalah 750.000, negatifnya adalah 700, sehingga masih ada plus 50. Pada bangun pabrik baru ini minus 200. Karena apa? Positifnya 1.000, sedangkan negatifnya adalah 1.200.000. Kemudian untuk subkontrak, di sini ternyata positifnya adalah 150. Nah, 150. Dari sini yang satu plusnya 50, yang satu minusnya 200, yang satu plusnya 150. Maka di sini alternatif yang dipilih adalah yang plus 150.000, yaitu melalui cara subkontrak pada PT yang lain. Berdasarkan tabel perhitungan menunjukkan keuntungan yang positif masih tinggi, yaitu subkontrak. Artinya untuk menangani permintaan daging yang naik, kita bisa mensubkontrak permintaan ini kepada perusahaan lain atau PT lain dengan bentuk kerjasama, misalnya bagi hasil misalnya, atau persentase keuntungan. Nah, itu pertemuan ketiga tentang proses dalam pengambilan keputusan. Jadi masalahnya apa, kita lihat dulu di lapangan, kita cari informasi-informasi yang benar, kemudian kita cari alternatif-alternatif penyelesaian masalahnya, kemudian kita uji apakah dari alternatif tadi mana yang paling menguntungkan, kemudian baru kita ambil keputusan. Nah, itu tahapannya. Jadi harus dapat dipertanggungjawabkan kenapa memilih A, kenapa memilih B. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Barangkali ada yang tanya, bisa dilakukan, nanti akan saya jawab insya Allah. Sekian pertemuan ketiga. Billahi hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.